Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku matematika kelas 4, penerbitnya adalah GAP. Di atasnya ini ada tulisan GAP. Judul besarnya saya kurang tahu, yang penting gambarnya seperti ini ya adik-adik ya. Kita akan bahas ini di halaman yang ke 23 adik-adik. Di sana ada latihan ulangan pelajaran 1. Oke, akan saya langsung mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar berikut A, B, C, dan D. Pecahan yang senilai ditunjukkan oleh gambar titik-titik dan titik-titik. Jawabnya adalah gambar A dan gambar C. Ini sama-sama 1/2. Jawabnya adik-adik tulis seperti ini. Jawabnya adalah gambar A dan C, yaitu 1/2. Kemudian nomor 2, pecahan paling sederhana 20/24 adalah. Jawabnya 20/24 disederhanakan dengan sama-sama dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi pecahan yang paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Nomor 3, bentuk pecahan paling sederhana dari gambar bagian yang diwarnai pada gambar berikut adalah. Kita hitung dulu ya adik-adik gambar pecahan ini. Pecahan dari gambar ini adalah 12 yang diarsir dan semua jumlah kotaknya adalah 16. Berarti pecahan berikut nilainya adalah, gambar berikut pecahannya adalah 12/16. Setelah itu kita sederhanakan adik-adik. 12/16 disederhanakan bisa dibagi sama-sama 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Berarti 12/16 gambar tadi disederhanakan menjadi 3/4 jawabnya. Kemudian nomor 4, bentuk pecahan paling sederhana dari bagian yang diwarnai adalah ini. Gambar ini nilai pecahannya adalah 3/6. Nah, 3/6 jika disederhanakan atau dijadikan pecahan yang paling sederhana, kita bisa bagi menjadi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi 3/6 pecahan paling sederhananya adalah 1/2. Nomor 5, urutan dari pecahan 3/4, 1/2, 7/8 dari yang terkecil adalah. Kita susun dulu ya adik-adik, 3/4, 1/2, dan 7/8. Ini penyebutnya 4, ini penyebutnya 2, ini penyebutnya 8. Kita cari dulu atau kita samakan dulu penyebutnya 4, 2, dan 8 dengan cara mencari KPK. KPK dari 4, 2, dan 8, satu angka yang bisa dibagi 8, 2, dan 4 ini adalah 8. Maka itu KPK-nya di sini dirubah menjadi 888. Setelah itu untuk mencari atasnya ini caranya adalah bagi kemudian kalikan dengan bilangan aslinya. Bilangan pecahan aslinya. 8 dibagi 4 sama dengan 2, 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 3/4 itu nilainya adalah 6. Kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi nilai yang tengah ini adalah 4. Sedangkan yang terakhir 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 dikali 7 hasilnya tetap 7. Berarti yang bagian ini 3/4 itu nilainya 6. 1/2 nilainya 4. 7/8 nilainya 7. Kalau diurutkan dari yang terkecil, berarti yang pertama adalah A, yaitu 4/8. Jangan ditulis 4/8-nya adik. Kita tulis pertanyaan awalnya, yaitu 1/2. Kemudian B. Yang B ini 3/4, kemudian yang C 7/8. Jadi kalau diurutkan pecahan di atas ini dari yang terkecil, hasilnya adalah ini. 1/2, 3/4, dan 7/8. Nomor 6, 5/8, titik-titik 3/4. Tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah 5/8, titik-titik 3/4. Caranya adalah 5 dikali 4. Hasilnya 20. 3 dikali 8 hasilnya 24. Ya, caranya dikali silang seperti itu adik-adik. Sehingga yang 5/8 ini nilainya 20, 3/4 nilainya 24. Berarti yang besar adalah 3/4. Dikasih tanda seperti ini. Ini cara membacanya adalah 5/8 kurang dari 3/4. Oke, sekarang nomor 7. Bentuk pecahan campuran dari 9/4 adalah. 9/4 dijadikan campuran. Caranya adalah 9/4 artinya 9 dibagi 4. Berarti 2 hasilnya, sisanya 1/4. 9/4 dijadikan campuran menjadi 2 1/4.
Nomor 8, pecahan desimal yang tepat untuk bagian yang diwarnai pada gambar di samping adalah, ini ada 27 kotak yang diarsir. Berarti pecahannya adalah 70/100. Pecahan biasa 70/100 kalau dijadikan ke desimal menjadi 0,70 atau 0,7 saja. Nomor 9, bentuk pecahan desimal dari pecahan 2/5 adalah, pecahan desimal dari 2/5 caranya adalah 2/5 dikali 2/2 sama dengan 4/10. 5 dikali 2 sama dengan 10, 2 dikali 2 sama dengan 4, berarti 4/10. 4/10 jika dijadikan menjadi pecahan desimal menjadi 0,4. Nomor 10, bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 60% adalah, kita ubah dulu 60% ini menjadi pecahan biasa. 60% pecahan biasanya adalah 60/100. Lalu kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 20, 60 dibagi 20 sama dengan 3, 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi, pecahan paling sederhana dari 60% adalah 3/5. Nomor 11, bentuk persen dari 0,45 adalah, desimalnya kan 0,45, kalau jadikan ke persen ya 45/100. Karena di belakang koma ada 45 nilainya, kemudian di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Kalau di belakang koma ada 1 angka, berarti per 10. Kalau di belakang koma ada 3 angka, berarti per 1000. Ini di belakang koma ada 2 angka, yaitu angka 4 dan 5, berarti dia pernya per 100. Jika sudah 45/100 ini untuk mengubah menjadi pecahan persen, gampang adik-adik, tinggal 45 taruh di sana, per 100-nya ini berubah menjadi tanda persen, jadi 45%. Jadi 0,45 diubah menjadi persen menjadi 45%. Nomor 12, perhatikan pecahan-pecahan berikut ada A 3/8, B 75%, C 2,48, D 1/2. Pecahan yang nilainya paling besar adalah, kita ubah dulu semua pecahan-pecahan tadi menjadi pecahan desimal. 3/8 dirubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,375. 75% dijadikan ke pecahan desimal menjadi 0,75. 2,48 ini sudah pecahan desimal, akan tetap menjadi 2,48. 1/2 pecahan campuran ini dijadikan menjadi pecahan desimal menjadi 1,5. 0,375, 0,75, 2,48, 1,5. Kita perhatikan ini adik-adik, kemudian kita urutkan dari yang paling besar. Yang paling besar adalah 2 depannya, yaitu 2,48. Itu yang paling pertama. Kemudian diikuti dengan 1,5, yaitu 1/2 yang ditulis. Kemudian 0,75, berarti yang ditulis adalah 75%-nya, jangan 0,75-nya. Kemudian yang terakhir, yang paling kecil adalah 0,375, berarti yang ditulis 3/8. Jadi jawabannya seperti ini adik-adik. Nomor 13, hasil pembulatan 3,82 kesatuan terdekat adalah 3,82. Belakang koma ini angkanya 82, berarti sudah lewat dari 50. Jika angkanya sudah lewat dari 50, berarti dia akan berubah menjadi 1, kemudian satunya ditambahkan ke 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. Nomor 14. Hasil taksiran kesatuan terdekat dari 35/7/8 dibagi 2 1/3 adalah 35/7/8 dibagi 2 1/3. 35/7/8. 7/8. 7 ini sudah mendekati 8, berarti 7/8 akan berubah menjadi 1. Satunya tadi kita tambahkan ke 35. 1 tambah 35 sama dengan 36. 2 1/3. 1/3 ini tidak dekat dengan 3. Yang dekat dengan 3 adalah 2/3. 1/3 ini masih jauh dengan 3, tapi dia lebih dekat ke 0. Berarti 0 ditambahkan dengan 2 sama dengan tetap 2. Setelah itu kita lihat tadi 36 dibagi 2 sama dengan 18. Itu taksirannya adik-adik. Nomor 15, ibu membeli seekor ikan dengan berat 2,3 kg dan sebuah semangka dengan berat 3,8 kg. Berat seluruh belanjaan kira-kira berapa kilogram? Kalau kira-kira berarti taksiran ya adik-adik ya. Ikan ditambah semangka, ikannya tadi 2,3 kg ditambah semangkanya tadi 3,8 kg. 2,3 kg kalau ditaksirkan menjadi 2 kg saja, karena di belakang koma ini angka 3. 3 itu belum lewat dari 5, sehingga dia menjadi 0. 0 ini ditambah 2 sama dengan 2 saja.
Kemudian ditambah 3,8. Di belakang koma ini ada angka 8. Ini sudah lewat dari 5. Berarti 8 ini akan berubah menjadi 1. Dan satunya akan ditambahkan ke depannya. 1 ditambah 3 sama dengan 4 kg. Jadi taksiran ikan dan semangkanya adalah 2 kg ditambah 4 kg sama dengan 6 kg hasilnya. Kita lanjut ke yang B ya adik-adik ya. Tuliskan 3 pecahan yang senilai dengan 3/6. Gampang, kalau kita mau nulis pecahannya senilai ya tinggal kita kalikan dengan bilangan yang sama. 3/6 sama-sama dikali 2. 3-nya dikali 2, 6-nya juga dikali 2. Hasilnya adalah 6/12. Kemudian 3/6 kita kalikan dengan sama-sama kali 3. 3 kali 3 9, 6 dikali 3 sama dengan 18. Satu lagi, 3 sama-sama dikali 4. 3 kali 4 12, 6 kali 4 24. Jadi pecahan yang senilai dari 3/6 adalah 6/12, 9/18, dan 12/24. Nomor 2, umur Dodi 1/6 umur Danu, umur Dila 1/3 umur Danu, umur Novi 1/2 umur Danu. Urutkan umur mereka dari yang paling tua. Oke, umur Dodi tadi 1/6 kali umur Danu, kalau umur Dila 1/3, kalau umur Novi 1/2 dari umur Danu. Anggap saja umur Danu adalah 12 tahun. Jadi kalau kita kalikan, Dodi tadi 1/6-nya, berarti 1/6 dikali 12, 12 dibagi 6 sama dengan 2, 2 dikali 1 sama dengan 2 tahun, berarti umur Dodi adalah 2 tahun. Umur Dila katanya 1/3 kali umur Doni. Umur Doni jika 12, berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4 tahun. Umur Dila sama dengan 4 tahun. Sedangkan umur Novi adalah 1/2 dari umur Danu. Berarti 1/2 dikali 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dikali 1 sama dengan 6 tahun. Umur Dodi 2 tahun, umur Dila 4 tahun, umur Novi 6 tahun. Jika diurutkan yang paling tua, berarti yang duluan adalah Novi 6 tahun, kemudian Dila 4 tahun, dan Dodi yang paling muda 2 tahun. Jadi jawabannya adalah Novi, Dila, Dodi. Di baliknya ada nomor 3 adik-adik. Perhatikan tabel berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Pak Agus hasil tangkapan udangnya 8,91, Pak Budi 5,23, Pak Cecep 12,58. Pertanyaan nomor 3, berapakah kira-kira selisih hasil tangkapan udang Pak Budi dan Pak Cecep? Tapi sebelumnya kita taksirkan dulu ya adik-adik ya hasil dari tangkapan bapak-bapak di atas. Pak Agus menangkap 8,91 kg. Berarti kalau dibulatkan adalah 9 kg. Karena di belakang koma ini 91. 91 itu sudah lewat dari 50. Berarti 91 akan berubah menjadi 1. Satunya ditambah dengan 8 sama dengan 9 kg. Pak Budi 5,23. 23 ini belum lewat 50 adik-adik. Berarti dia akan berubah menjadi 0. 0 ditambah 5 sama dengan tetap 5 kg. Pak Cecep mempunyai hasil tangkapan 12,58. Di belakang koma angka 58. 58 ini sudah lewat dari 50, berarti 58 akan berubah menjadi 1 dan satunya akan ditambahkan ke 12 sama dengan 13 kg. Jadi taksirannya Pak Agus menangkap 9 kg, Pak Budi menangkap 5 kg, dan Pak Cecep menangkap 13 kg. Selisih nomor 3 tadi, selisih Pak Budi dan Pak Cecep adalah berarti ya yang besar dikurangan yang kecil. 13 kg dikurang 5 kg sama dengan 8 kg hasilnya. Sedangkan nomor 4, pertanyaannya adalah taksirlah total berat hasil tangkapan udang ketiga nelayan tersebut. Yang sudah kita taksirkan tadi yang ujung-ujungnya ini kita tambahkan nanti adik-adik. Oke, kita ulangin ya. Taksiran berat 3 nelayan. 8,91 ditambah 5,23 ditambah 12,58 kita taksirkan dulu. 8,91 menjadi 9 kg, 5,23 menjadi 5 kg, 12,58 menjadi 13 kg. Lalu kita tambahkan 9 kg tambah 5 kg tambah 13 kg hasilnya adalah 27 kg. Nomor 5, sekitar 11% dari 200 siswa SD Merah Putih mengikuti ekstrakurikuler melukis. Berapa kira-kira jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis? Ini di sini ada kata-kata kira-kira, berarti kita taksirkan ya adik-adik ya. Berarti harusnya adalah 11% dikali 200 siswa. 11% ini kalau kita taksirkan menjadi 10. Karena 11 mendekati 10%. Jadi 10% kali 200. 10% itu artinya 10/100 dikali 200. 200 dicoret dengan 100 artinya dibagi 200 dibagi 100 sama dengan 2. 2 dikali 10 sama dengan 20 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis. Oke adik-adik, semoga ini bermanfaat. Jika masih bingung silahkan diulang-ulang lagi pelajarannya.
Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa di like dan di share kepada teman-temannya, dan di komen dengan sopan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.